Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam khotbah saya minggu pagi ini, saya mau berbicara mengenai tentang peperangan rohani. Saya sudah menjelaskan kepada saudara apakah yang dimaksudkan dengan peperangan rohani. Peperangan rohani adalah, sekali lagi, peperangan rohani adalah peperangan yang tidak terlihat secara kasat mata. Sekali lagi, peperangan rohani adalah sebuah peperangan yang tidak terlihat secara kasat mata, tidak terlihat oleh mata kita. Peperangan ini terjadi antara dua kerajaan besar, kerajaan gelap dan kerajaan terang yang dipimpin oleh Tuhan tentunya. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Dua kerajaan ini dalam peperangannya tidak terlihat dalam kasat mata, tetapi area, sekali lagi perhatikan, tetapi arena peperangan ini, arena peperangan ini terjadi di dalam kehidupan manusia, terlebih di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita seolah-olah ada di tengah-tengah dunia peperangan ini. Jadi kita sebagai media tempat peperangan, peperangan rohani, peperangan yang tidak terlihat secara kasat mata. Dua kerajaan besar, kerajaan gelap yang dipimpin oleh setan dengan kerajaan terang yang dipimpin oleh Tuhan. Media peperangannya ada di dalam kehidupan kita. Walaupun peperangan ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi hasil dari peperangan itu jelas terlihat. Hasilnya jelas. Hasil itu terlihat dengan jelas. Sama dengan kalau saudara nonton berita hari ini dalam perang Ukraina. Hasil dari peperangan itu kita akan lihat rumah yang runtuh, ya enggak? Kemudian banyak yang mati dan sebagainya. Nah, saya mau bilang, peperangan rohani terjadi di dalam kehidupan kita, di mana medianya ada di dalam kehidupan kita. Walaupun peperangan ini karena bersifat rohani tidak terlihat, tapi hasilnya nampak. Sangat jelas hasilnya. Apakah kita menang dalam peperangan itu atau kita hancur dari peperangan itu, akan terlihat dari cara hidup kita. Amin. Apakah kita kalah nggak? Kita sedang kalah nggak ya? Kalah kelihatan. Rumah tangga hancur. Kemudian apalagi? Mabuk-mabukan. Tidak mau berdoa. Tidak mau baca Alkitab. Tidak mau hidup dalam Tuhan. Tidak peduli dengan Tuhan. Yang ada sepanjang waktu hidupnya hanya memikirkan sesuatu yang tidak ada Tuhan. Kemudian hidupnya yang diperdulikan hanya ponsel dan sebagainya. Tidak peduli hal-hal yang lain. Itu adalah merupakan bukti yang jelas bahwa kita sedang dalam keadaan yang porak-poranda karena kekalahan di dalam peperangan ini. Tapi kalau seandainya kita menang dalam peperangan ini, maka akan terlihat dari cara kehidupan kerohanian kita. Kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Kita makin hari makin setia dalam ibadah. Kita semakin hari semakin setia untuk datang kepada Tuhan. Kalau tidak datang beribadah, rasa hati hancur, kering, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya hari ini adalah, sebelum saya memulai khotbah saya, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keadaan saudara hari ini? Apakah dalam kehidupan sehari-hari saudara hari ini, saudara sedang menang atau sedang kalah? Itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh saudara hari ini. Dan kita harus jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat dengan jelas apakah kita adalah orang yang kalah atau orang yang menang. Pada prinsipnya, saya mau jelaskan. Sebelum saya bicara tentang siapakah kita, apakah kita menang atau kalah, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita bahas di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya mau jelaskan apakah kita menang atau kalah, saya mau sampaikan dulu siapa saudara di hadapan Tuhan sebenarnya. Perhatikan, pada waktu kita dilahirkan, sekali lagi,
Kelihatan yang di belakang ya? Lihat ya, kelihatan ya? Pada waktu kita dilahirkan dari orang tua kita, dari mama kita, anggaplah ini mama kita, melahirkan kita. Saya selalu menegaskan bahwa kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa antara orang berdosa dengan Tuhan, hubungannya terpisah. Karena dosa. Dosa menyebabkan antara kita dengan Tuhan terpisah. Anggaplah ini Tuhan, ini kita. Waktu kita dilahirkan, kita terpisah dari Tuhan. Sehingga kita bukan milik Tuhan, tetapi kita adalah milik dari kerajaan gelap. Jadi sewaktu kita dilahirkan dari mama kita, kita sudah dilahirkan dengan keadaan berdosa dan hubungan kita dengan Tuhan terpisah, sehingga kita bukan milik kerajaan terang, tetapi kita adalah milik kerajaan gelap. Tetapi saya mau mengatakan, pada waktu saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika kita memiliki keyakinan bahwa satu saat nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini kita pasti ke surga, maka Alkitab mengatakan kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Sehingga di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 mengatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Sebenarnya terjemahannya bukan manusia Allah, tetapi terjemahan sebenarnya adalah engkau manusia milik kepunyaan Allah. Jadi kalau saya mau bilang sebenarnya secara status, perhatikan, bicara secara status. Status, apa status ya kalau dalam bahasa sehari-hari? Secara status kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, kita adalah orang yang menang. Bukan karena kita hebat, kita menang karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, amin. Sehingga kita sudah berpindah dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Secara status, ini bicara begini. Status saya adalah, atau begini aja deh. Seandainya ini Pak Penatua Joldin statusnya adalah seorang ayah. Oke? Statusnya adalah seorang ayah. Kalau statusnya ayah, maka perilaku, sikap, hidup harus mencerminkan statusnya sebagai seorang ayah. Apa yang menggambarkan tindakan, apa yang menggambarkan dia sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah? Kerja, ya kan? Cari duit untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, kemudian bertanggung jawab untuk memimpin keluarga. Itulah antara status dengan tindakan sama, dengan kenyataan sama. Tapi saudara bisa bayangkan kalau tiap pagi Pak Joldin sebelum kerja, Ibu Deslin terlambat bikin sarapan, kemudian dia duduk sambil menangis, sambil berteriak-teriak, mana nasi, mana sarapan, sampai wah pokoknya sampai guling-guling seperti anak kecil. Saudara, Ibu Deslin akan bilang apa? Papa, you kepala keluarga, you suami, you ayah. Kenapa kamu menangis seperti anak kecil? Duduk sambil kakinya dibanting-banting. Aku gak mau. Atau ada seorang anak yang sudah berkeluarga, sudah menikah, dan kemudian selama menikah, terus menikah. Ya memang terus menikah, jangan enggak. Selama menikah, tinggal sama orang tuanya, kemudian selalu minta uang sama orang tuanya. Harusnya kan mandiri. Jadi Anda lihat, antara status dengan tindakan harus sejalan. Kalau kita, Alkitab katakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, maka bertindaklah dalam hidup kita seperti kalau kita milik Allah. Kenapa gereja ini melarang orang mabuk-mabukan? Karena kalau mabuk tidak mungkin menggambarkan milik kepunyaan Allah. Amin. Karena di sorga nanti tempat tinggalnya Tuhan nggak ada. Di sorga duduk-duduk di deker sambil nyanyi sambil minum-minum bir, kan enggak? Ya enggak? Betul. Kenapa saya tidak pernah bilang, berhenti, jangan merokok. Enggak, saya enggak pernah bilang begitu. Kenapa? Ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Bapak tidak merokok? Karena di sorga Tuhan tidak, karena saya milik kepunyaan Allah, ya enggak? Kan enggak mungkin di sorga nanti Tuhan Yesus lagi merokok, kemudian jemaatnya bilang, bos, estafet dong. Nggak mungkin lah. Nah, perhatikan. Jadi saya mau bilang, pada prinsipnya kita adalah para pemenang karena kita milik kepunyaan Allah. Amin. Tapi yang terjadi di dalam fakta dalam hidup kita seringkali kalah dalam hidup ini.
Jadi antara status kita sebagai milik kepunyaan Allah yang adalah pemenang, tapi kita tidak pernah menikmati kemenangan itu dalam hidup sehari-hari kita. Sama dengan bangsa ini, oke? Bangsa ini, negara yang kita cintai ini adalah negara yang statusnya merdeka, betul. Sejak 17 Agustus tahun 1945, negara ini sudah merdeka, statusnya merdeka dari penjajahan. Tapi pada kenyataannya negara ini belum merdeka. Negara ini dijajah oleh negaranya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Masih banyak yang koruptor, bener nggak? Masih banyak yang korupsi. Masih banyak yang menggarung uang. Baru-baru seorang menteri, bayangkan mencuri uang negara puluhan triliun. Bukan main. Itu mengerikan sekali. Nah, sama dengan kita. Kenapa persoalan dalam kehidupan kita, walaupun kita adalah milik kepunyaan Allah, kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kita adalah milik kepunyaan Allah, tapi kenapa dalam hidup kita, kok kita masih hancur-hancuran? Kita nggak suka berdoa, kita nggak suka baca Alkitab, kita nggak suka pergi ibadah, kita sulit mengampuni, kita sulit melupakan kesalahan orang lain, masih banyak kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Kita masih mudah membenci orang, kita masih mudah, dan banyak kali rumah tangga yang tadinya di awalnya ketika mereka menikah dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, lambat laun rumah tangga itu lambat laun menjadi dingin, tidak lagi saling mencintai. Sedangkan mau duduk bersama-sama saja, ya berdampingan sudah rasa hambar. Padahal beberapa tahun yang lalu di dalam pernikahannya, di resepsi, MC mengatakan raja dan ratu satu malam. Betul, cuma satu malam memang. Besoknya so baku musuh lagi. Kalau orang Makassar bilang baku bombe. Dan mereka mengatakan ya nggak apa-apa lah, biasa-biasa saja. Walaupun rumah tangga kami sedang dingin-dingin, tidak mesra, tidak saling mencintai, nggak apa-apa. Kenapa pada akhirnya kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yang toleransi dengan dosa? Saudara, ingat baik-baik. Hal ini disebabkan kalau kita melompat kepada ayat yang ke-12. Saya senang menjelaskan ayat ini. Ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Oke, saya jelaskan. Perhatikan, di ayat yang ke-12, wah ini luar biasa Paulus mengingatkan kepada kita. Ayat 12 mengatakan, bertandinglah. Perhatikan, kata bertanding, maaf kalau saya menggunakan bahasa Yunani. Saya paham bahasa Yunani, tapi saya jarang menggunakannya. Saya menggunakannya hanya pada waktu saya mempersiapkan khotbah saya. Amin. Oke, perhatikan. Kata bertandinglah menggunakan, kalau saudara bilang bertanding, yang saudara ingat apa? Yang saudara bayangkan? Bertanding lari, ya enggak? Bertanding tinju, ya kan? Bertanding apa? Baca puisi dan macam-macam. Tapi kata bertanding di sini sebenarnya bahasa Yunaninya adalah agonizomai. Apa itu agonizomai? Perhatikan. Ya, dalam bahasa Yunaninya adalah aginozomai. Ini adalah perjuangan, sekali lagi, ini adalah perjuangan dalam peperangan rohani yang kejam dan tidak ada belas kasihan sedikit pun. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Agonizomai artinya adalah perjuangan dalam peperangan rohani yang kejam dan tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Artinya Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 mengingatkan kepada kita bahwa kita ada musuh. Perhatikan, ada musuh yang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Dalam kehidupan kita tiap hari dalam peperangan ini, saya mau ingatkan bahwa kita berhadapan dengan musuh yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Yang ada di dalam otak, hati, dan pikiran musuh kita adalah mereka maunya menghancurkan hidup kita sehancur-hancurnya. Jangan heran kalau ada anak Tuhan yang kehidupannya ketika hancur
memang dibikin hancur, sehancur-hancurnya. Siapa musuh kita ini? Dialah iblis. Saya mau bilang, setan itu ketika mau menghancurkan hidup pribadi kita, ketika dia mau menghancurkan rumah tangga kita, ketika dia mau menghancurkan masa depan kita, ingat baik-baik. Ingat baik-baik, tidak ada sedikit pun di otaknya iblis itu ada belas kasihan, nggak ada. Yang ada adalah dia akan menghancurkan saudara dan saya selama hidup ini sehancur-hancurnya. Ketika saudara memberikan peluang sedikit saja kepada dia, maka sedikit peluang yang saudara berikan kepada iblis itu akan dimanfaatkan untuk menghancurkan hidup kita sehancur-hancurnya. Tapi kelicikan setan, cara menghancurkan kita, dia tidak menghancurkan langsung dia pakai bom atom, enggak, tidak. Dia akan pelan sekali, dia akan soft sekali, pelan sekali. Dia akan menggunakan cara yang pelan, tapi tujuannya sampai cek. Saudara lihat, gampang sekali. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan baik-baik. Sudah lihat cara kerja iblis mau menghancurkan anak Tuhan yang pada akhirnya kehancuran hidupnya apa? Terikat pada pornografi. Sudah lihat? Oke, lihat. Anak Tuhan yang sudah terikat pada pornografi, mereka bukan cuma kecanduan nonton film porno, tetapi efek dari nonton film porno itu apa? Satu, dia merasa tidak pantas. Karena dia merasa tidak pantas, akhirnya dia tidak mau datang kepada Tuhan. Betul? Ketika dia tidak datang kepada Tuhan, maka dia tidak datang pada sumber kekuatannya. Ketika dia tidak datang kepada sumber kekuatannya, pada akhirnya hidupnya menjadi hancur. Bukan cuma hancur dirinya. Kalau seorang suami yang terikat nonton film pornografi, pada akhirnya dia tidak menikmati hubungannya dengan istrinya, dan pada akhirnya dia berselingkuh. Saudara lihat, itu hanya hasil. Tapi untuk mencapai hasil itu tidak hanya terjadi dalam satu malam. Saudara mulai melupakan Alkitab. Saudara mulai melupakan Alkitab. Mulai tidak suka membaca Alkitab. Mulai tidak suka berdoa. Mulai tidak suka. Semua tidak suka tentang Tuhan. Tidak suka ibadah. Tidak suka datang ibadah. Ya pokoknya hari Minggu yang penting datang. Yang penting tubuhku ada di kursi ini. Dia sudah mulai tidak tertarik dengan Tuhan. Karena tidak tertarik dengan Tuhan, mulai tertarik dengan ponsel. Betul? Mulai lihat YouTube. Ya YouTube biasa-biasa aja pertama. Nonton sepak bola. Ya enggak? Nonton tinju. Oke? Nonton tinju. Kemudian nonton ya yang perempuan-perempuan. Ibu-ibu mulai nonton film Korea. Iya kan? Saya bilang, kenapa sih harus nonton film Korea? Itu film Korea, ibu-ibu, cewek-cewek film Korea itu, saya heran loh. Itu film itu cowoknya cantik-cantik loh. Kenapa kamu nonton film cowok-cowok cantik? Ya tuh. Masa cowok-cowok pakai lipstik? Nggak maco banget. Kalau saya, karena saya ini terlalu laki-laki, makanya kalau bilang nonton film Korea, aduh, hancur harga diri saya, bener. Walaupun saya suka film yang romantis, tapi bukannya kayak gitu amat lah. Maksudnya kalau laki-laki, dan laki-laki kelihatan cantik, ya nggak? Nggak enak banget. Sudah lihat nonton film Korea, nonton YouTube. Tahu-tahu iblis sodorkan kecil sekali, cuma cewek yang agak seksi. Set, bener nggak? Karena saudara tidak peduli dengan Tuhan. Karena saudara tidak peduli dengan Alkitab. Karena saudara tidak peduli dengan doa. Karena saudara tidak peduli dengan hubungan dengan Tuhan. Karena saudara tidak peduli dengan ibadah. Saudara tidak peduli Tuhan. Tuhan, saya tidak peduli Tuhan. Saya tidak peduli Tuhan. Yang ada di otak saya hari ini adalah duit. Yang ada di otak saya hari ini adalah kerjaan. Yang ada di otak saya hari ini adalah bagaimana saya bisa senang hidup saya. Hari ini saya mau nonton TikTok sampai pagi. Tidak peduli dengan Tuhan. Mulai lihat di TikTok cewek goyang-goyang. Apa yang jadi? Mulai iblis pelan dari yang pakai utuh tapi mulai seksi. Akhirnya apa? Lambat laun mulai lebih seksi, lebih seleksi, dan akhirnya tidak pakai baju saudara nonton, dan akhirnya kecanduan pornografi dan nonton porno. Anda lihat, setan menghancurkan kita tidak langsung. Hati-hati. Makanya kalau ada peluang sedikit saja, saudara langsung bilang dalam nama Yesus.
nonton YouTube, ada yang seksi dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan ada seksi, oh puji Tuhan. Haleluya. Kalau bini gue begini, saudara lihat, hancur. Ini cuma contoh kecil. Daripada nonton YouTube, enggak, saya nggak katakan dilarang nonton YouTube. Wong saya YouTuber. Harus nonton YouTube, tapi YouTube-nya saya. Oh ya saya, saudara bilang begini, ada seorang ibu, kenalannya Ibu Tuti. Dia di Toili, jauh 100 kilo lebih. Ketemu sama Ibu Tuti, bilang begini, Ibu Tuti enak banget ya punya pendeta seperti Pendeta Sigit. Menjelaskan, khotbahnya menjelaskan, mengajar. Wah pasti jemaat di Gereja Alkitab Anugerah semuanya dewasa-dewasa, punya pengetahuan teologi yang dalam, mudah-mudahan. Karena setiap minggu saya ngajar, Bapak yang baru datang ibadah, saya setiap minggu khotbah, saya selalu pakai papan tulis Pak, tidak pakai PowerPoint. Karena saya lebih lincah menggunakan spidol dibandingkan dengan pointer. Karena spidol ini bagi saya seorang pendekar, dan spidol ini adalah pedang saya. Bisa saya bikin pointer, jago saya bikin pointer, tapi saya lebih bisa mengajar dengan menggunakan, nggak ngerti Pak Ping, saya kalau pakai spidol otak saya langsung memang kesana kemari. Ilham Roh Kudus, bukan ilham, iluminasi Roh Kudus. Kalau ilham nanti saya nabi. Oke, iluminasi Roh Kudus begitu kuat. Saudara, ingat baik-baik, kita punya musuh yang luar biasa kejam. Dia tidak ada belas kasihan sedikit pun. Ketika saudara mulai menonton film porno, ingat baik-baik, sasaran iblis adalah akan menghancurkan hidupmu dan menghancurkan keluargamu. Dia pandai sekali. Saudara lihat, Ibu Hedi punya negara Swiss, Eropa. Tokoh reformasi itu dari Swiss. Siapa namanya Bu? Zwingli, Ulrich Zwingli itu adalah tokoh Protestan. Gereja kita Protestan. Pendiri toko, salah satu toko Protestan itu dari Swiss. Tapi tanya Ibu Hedi, bagaimana Swiss hari ini? Apakah masih Protestan? Apakah masih pegang kekuatan Kristen? Tidak. Ateis hari ini. Kenapa? Untuk menjadi proses dari Protestan ke ateis itu tidak dalam satu malam, tapi pelan sekali prosesnya. Karena kerja setan memang pelan Pak, tapi pasti. Iblis kerjanya alon-alon asal kelakon, pelan-pelan dihancurkan hidupmu. Anak-anak muda yang pacaran, awalnya pegangan tangan. Ada yang tanya, Pak, kalau pacaran paling jauh sampai di mana? Ada frame-nya, ada bingkainya. Anak muda pacaran paling jauh itu cuma pegang tangan, itu udah paling jauh. Jangan lebih dari itu bahaya. Iblis mulai pelan-pelan pegang tangan, yang lain pegang lainnya. Oh sudah. Kalau sudah pacarannya tidak sehat, apa yang jadi anak muda? Merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, betul? Mulai tidak mau datang kepada Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi dalam hidupnya? Hancur kalau mau hancur. Sikat. So hancur, sudah hancur, hancurkan saja. Pintar iblis, pelan dari pegang tangan, belai rambut. Kita kembali ke 1 Timotius 6 ayat 12. Rumah tangga pun hancur, diawali bukan langsung hancur. Pelan-pelan dan pelan-pelan. Hai kamu manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Perhatikan, saya mau mengatakan, dalam pertandingan ini, ketika kita melawan musuh kita, dia bukan lawan kita. Dia terlalu kuat untuk kekuatan kita, benar. Setan terlalu kuat, terlalu penipu. Dia udah terlatih, cara menipu udah terlatih sejak dari Adam dan Hawa. Ribuan tahun dia udah menjadi penipu, dan dia ahli dalam penipu. Mulai hari ini benahi hidup kita. Kalau hari ini saudara sedang hancur dalam hidup saudara, pulihkan. Bagaimana cara memulihkannya? Pertama saya mau bilang, lawan kita, setan itu bukan lawan kita. Karena dia terlalu jago, terlalu hebat. Semua elektronika apapun dia bisa pakai, amin. Kalau ada di antara saudara hari ini mengatakan bahwa saudara pintar, setan lebih pintar. Tapi bagaimana cara kita melawan dia? Bukan dengan kekuatan kita, tapi menggunakan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita, amin.
Tapi bagaimana kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita? Karena kita milik kepunyaan Allah, maka Allah menyediakan kekuatannya bagi kita untuk menghadapi peperangan ini, agar kita bisa menang dalam peperangan ini. Saudara, saya mau bilang, benar keselamatan gratis, kapanpun mati masuk surga, benar. Tapi kalau kita hidup hari demi hari, waktu demi waktu, kita selalu kalah dan kalah, tersiksa. Saudara tidak akan bisa menikmati hidup ini. Saudara tidak akan bersuka cita, saudara tidak akan gembira. Tidak ada kebahagiaan kehidupan anak Tuhan yang kalah dalam peperangan, nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa menang? Pakai kekuatan Allah. Kekuatan Allah hanya bisa terjadi kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ikuti khotbah saya bertahun-tahun, maka akan ada satu kesimpulan dalam pengajaran saya, yaitu yang paling utama dari semuanya itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Loh ya, Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Ini nggak salah Alkitab. Tinggalkan, saya katakan, tinggalkan ajaran yang mengajarkan tentang proyek ketaatan. Tidak akan pernah taat. Banyak yang mengajarkan ini, ayo berjuang, lakukan ini, lakukan yang baik, lakukan buah-buah roh itu dilakukan, kerjakan buah-buah roh itu. Nggak ada yang jadi, betul? Nggak ada yang jadi. Semakin berusaha semakin jatuh. Kenapa? Karena kita salah menggunakan sumber. Kalau engkau mengatakan, usahakan, lakukan apa yang menjadi buah-buah roh itu, lakukan. Engkau menggunakan sumber kekuatanmu untuk melawan setan, kalah. Yang benar gimana? Perhatikan. Oke. Ini tanah. Sudah pernah lihat pohon anggur? Dia merambat. Kemudian ada ranting-rantingnya. Ini pokok anggur yang ada di dalam tanah. Ini akar-akarnya. Oke. Kemudian ini ranting-rantingnya. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Saya tanya, siapa yang bekerja untuk mengambil nutrisi, vitamin dan mineral dari dalam tanah? Siapa? Pokok anggur. Mineral itu, semua mineral vitamin tersalur dari pokok anggur. Siapapun yang melekat kepada pokok anggur, maka vitamin, mineral dan kebutuhan lainnya tersalur kepada ranting-ranting. Pada waktunya ranting-ranting akan berbuah. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya tanya, apa yang perlu dikerjakan oleh ranting ini? Apa yang harus dikerjakan oleh ranting ini? Nggak ada. Yang ada cuma melekat kepada pokok anggur. Amin. Udahlah, nggak usah sok jago, mau lakukan ini, nggak akan bisa. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan firman-Nya, saudara mencintai Tuhan, saudara mencintai hubungan dengan Tuhan, masuk ke gereja, ibadah bersama-sama dengan anak Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya hubungan dengan firman Tuhan, saudara sedang melekat kepada pokok anggur, dan otomatis mineral, vitamin rohani dari Tuhan tersalur di dalam hati kita, dan pada akhirnya kita berbuah. Amin. Udah, kekristenan itu simple. Untuk jadi orang baik itu simple, sederhana. Kalau orang-orang ateis, orang-orang sosiolog, orang-orang sosialisme, orang-orang yang lain-lainnya itu, mereka akan membuat daftar, betul gak? Kalau mau jadi baik, bikin ini. Tinggalkan itu motivator itu meninggalkan Tuhan. Kalilah potensimu, betul kan? Kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu lihat, Tuhan disingkirkan, kamu yang dipakai menggunakan kekuatanmu. Tinggalkan. Yang benar cuma satu, untuk hidup jadi bagus, jadi baik, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang bertumbuh, bisa menang dan berbuah melawan pertandingan yang jahat, melawan yang setan, yang kekuatan setan ini cuma satu, simple, sederhana, melekat pada pokok anggur. Hati dan pikiranmu melekat kepada Tuhan. Amin. Itu enaknya jadi orang Kristen. Tidak ada daftar ini. Alkitab bilang buah-buah roh. Buah yang dihasilkan dari roh, dan kemudian menghasilkan 9 buah roh. Oleh karena itu, saudara, di akhir khotbah saya,
Apakah buah apa yang sedang saudara hasilkan hari ini? Apakah buah yang manis indah di mata Tuhan? Atau buah yang asam, yang pahit, yang tidak enak dirasa oleh orang lain dan oleh Tuhan sendiri? Renungkan. Yang kedua, apakah saudara hari ini sedang menang dalam peperangan saudara? Atau saudara sedang hancur karena peperangan ini? Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga saudara? Apakah kehidupan rumah tangga saudara sedang baik-baik saja, sedang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan? Apakah kehidupan rumah tangga saudara antara suami dan istri saling mencintai atau tidak? Kalau semua itu sedang tidak terjadi dalam hidup saudara, maka saudara sedang mengalami kekalahan peperangan, sedang ditipu oleh kuasa setan. Obatnya cuma satu, kembali kepada Tuhan. Miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Miliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Cintai Tuhan, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan sampai engkau mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan.